Baik, selamat malam Dr. Fiora. Saya Surya Permatasari. Malam ini akan mempresentasikan laporan kasus individu saya yang berjudul Aesthetic Crown Lengthening pada kasus excessive gingival display atau gamisman pada gigi anterior yang atas. Excessive gingival display atau gamismal adalah paparan yang berlebih pada gigi parang atas melebihi 3 mm ketika sedang tersenyum. Excessive gingival display salah satu penyebabnya adalah altered passive eruption atau yang biasa disingkat dengan APE, di mana APE adalah kondisi selama periode erupsi gigi, margin gingiva gagal bermigrasi ke arah apikal hingga mencapai level CEJ, sehingga margin gingiva lebih ke insisal atau korona mahkota gigi. Salah satu perawatan dari excessive gingival display adalah crown lengthening yang digolongkan sebagai pembedahan estetik untuk meningkatkan estetik pada gigi anterior maksila. Terdapat seorang pasien perempuan berusia 28 tahun datang ke polispesialis gigi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana. Pasien datang dengan keluhan gusi gigi depan rahang atas kanan tampak berlebih sehingga giginya terlihat pendek dan mengganggu penampilan ketika pasien sedang tertawa atau tersenyum. Pasien menyangkal adanya riwayat sistemik dan pada kondisi ekstraoral pasien tidak ada kelainan. Lalu pada intraoral pasien terdapat eksesif gingiva pada gigi 11 dan 12, tidak terdapat kalkulus, inflamasi, perdarahan, serta resesi, karena sebelumnya sudah dilakukan scaling oleh partner saya. Lalu pemeriksaan klinis gigi 11 didapatkan lebar 8 mm dan tinggi 9 mm. Kemudian pada gigi 12 lebarnya 7 mm dan tingginya 8 mm. Pada pasien dilakukan bone sounding dengan hasil 3 mm pada masing-masing gigi 11 dan 12. Lalu pemeriksaan radiografis tulang alveolar rahang atas terlihat baik. Tidak ada resorpsi. Berikut status lokalis pasien yang sebelumnya sudah diisi sebelum pasien datang indikasi untuk melakukan crown lengthening. Sebelum dilakukan tindakan crown lengthening, operator melakukan pengecekan vital sign terlebih dahulu, didapatkan tensi 120/75 mmHg, frekuensi respirasi 21 kali per menit, dan denyut nadi 65 kali per menit. Kemudian dilakukan pengisian informed consent berupa bukti persetujuan pasien bahwa akan dilakukan tindakan crown lengthening dan sudah diedukasi sebelumnya akan prognosis dan komplikasi selama terjadi pembedahan. Kemudian melakukan pemasangan chik retraktor pada pasien. Kemudian dilakukan asepsis ekstraoral menggunakan povidone iodine, lalu asepsis intraoral pada daerah kerja. Kemudian anestesi topikal, dilanjutkan dengan anestesi lokal infiltrasi dengan deponir masing-masing 0,5 cc pada gigi 11 dan 12. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan bleeding point gigi 11 menggunakan probe dan sonde. Kemudian dilanjutkan juga pada pembuatan bleeding point gigi 12. Setelah itu lanjut pembuatan insisi pada gigi 11 dengan teknik acute bevel, di mana pada gigi 11 insisi dilakukan 0,5 mm, 1 mm ke arah distal dari bleeding point. Kemudian pada gigi 12 dilakukan insisi 0,5 mm ke arah distal dari bleeding point. Kemudian lakukan kuretase gigi 11 untuk menghilangkan jaringan granulasi dan melakukan penghalusan akar. Lanjutkan kuretase gigi 12 menggunakan kuret gresi juga. Lalu irigasi dengan salin gigi 11 dan dilanjutkan irigasi pada gigi 12. Setelah itu, melakukan gingivoplasti dengan teknik scraping. Ini gunanya untuk menghaluskan, menipiskan, dan mendapatkan kontur fisiologis gingiva kembali. Setelah dilakukan gingivoplasti pada gigi 11 dan 12, dilakukan irigasi dengan salin.
Kemudian dilakukan pengaplikasian periodontal pack. Setelah itu medikasi pasien, pemberian antibiotik amoxicillin 500 mg 3 kali sehari selama 5 hari. Dilanjutkan pemberian analgesik berupa asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari dan instruksikan pasien untuk berhenti minum asam mefenamat apabila sudah tidak memiliki keluhan nyeri. Kemudian pemberian obat kumur berupa Minosap Dargel 0,2% 2 kali sehari selama seminggu. Kemudian instruksikan pasien agar minum obat secara teratur, jaga kondisi oral hygiene pasien, kemudian hindari memakan dan minum yang panas, serta tidak menyikat gigi pada daerah bekas pembedahan. Kemudian instruksikan pasien untuk datang kontrol 1 minggu kemudian. Lalu pada kontrol pertama, pasien tidak memiliki keluhan, periodontal pack-nya juga sudah lepas. Lalu pada pemeriksaan klinis menunjukkan warna gingiva dan interdental papilanya normal, tidak ada inflamasi. Kemudian pada kontrol ini diberikan disclosing agent dan KIE kembali ke pasien. Lalu pada kontrol 1 bulan setelahnya, pasien sudah tidak memiliki keluhan apapun. Pada pemeriksaan klinis juga menunjukkan warna gingiva dan interdental papilla yang normal, tidak ada inflamasi. Lalu dilakukan pengukuran kembali tinggi mahkota klinis pasien dan didapatkan hasil yang sudah normal pada gigi 11 10 mm dan gigi 12 8,5 mm. Pembahasan. Pada kasus saya didapatkan diagnosa berupa excessive gingival display yang disebabkan oleh altered passive eruption, di mana APE dapat mengganggu kesehatan jaringan periodontal karena gingiva yang berlebih mengganggu dan dapat menghalangi proses pembersihan rongga mulut sehingga akan terjadi akumulasi plak. Sehingga dibutuhkan tindakan perawatan berupa aesthetic crown lightening untuk membuat gingiva margin yang ideal dan membuat dimensi mahkota klinis yang tepat. Di mana crown lightening dengan teknik gingivectomy ini sangat berbeda dibandingkan dengan teknik gingivectomy biasa karena pada crown lightening ini membutuhkan pertimbangan estetika gingiva yang sangat tepat dan ideal, sehingga dibutuhkan parameter klinis berupa pedoman zenit, di mana pedoman zenit ini berdasarkan garis tengah atau biseksi dari bagian mesiodistal gigi. Pada gigi 11, pedoman zenitnya itu 1 mm ke arah distal dari garis biseksi, lalu pada gigi pada gigi sentral itu 1 mm ke arah distal dari garis biseksi, lalu pada gigi lateral dan gigi caninus itu tepat di garis biseksinya. Kemudian perlu dipertimbangkan juga biological weight pasien, di mana biological weight ini berguna untuk di mana aesthetic crown lightening ini berguna juga untuk membentuk biological weight kembali seperti semula. Biological weight ini adalah dimensi jaringan gingiva yang melekat pada bagian gigi dan bagian koronal dari tulang alveolar, meliputi junctional epitel dan jaringan ikat. Kemudian biological weight rata-rata besarnya itu 2,04 mm, dan pada pemeriksaan klinis diukur menggunakan teknik bound sounding. Pada kasus saya didapatkan hasil bound sounding itu berupa sebesar 3 mm. Lalu untuk menentukan seberapa banyak gingiva yang harus diinsisi, maka kita harus melakukan perhitungan menggunakan golden ratio, di mana golden ratio ini melakukan perbandingan 10:8. Pada gigi pasien, gigi 11 didapatkan klinisnya lebar 8 mm dan tinggi 9 mm, sehingga dengan perhitungan golden ratio didapatkan tinggi ideal itu 10 mm. Kemudian gigi 12 didapatkan klinis lebarnya 7 mm dan tingginya 8 mm, dengan setelah dilakukan perhitungan dengan golden ratio tinggi yang ideal pada gigi 12 itu 8,5 mm. Kemudian baru dilakukan insisi dengan perhitungan golden ratio dan pedoman zenit setelah dibuat bleeding point. Di sini saya melakukan insisi equibevel, itu gunanya untuk diharapkan terdapat sisa jaringan
keratin gingiva yang adekuat, dan juga pada bone sounding didapatkan bahwa biotype pasien itu tipis sehingga dilakukan insisi equilevel. Kemudian setelah itu lakukan gingivoplasti dengan teknik scraping itu untuk mendapatkan permukaan gingiva yang halus menggunakan scalpel. Lalu pada hasil akhir, pasien sudah tidak ada keluhan, warna gingiva dan kondisi interdental papilanya normal, serta tidak ada inflamasi di daerah sekitar. Kesimpulan yang pertama, clonotomy membutuhkan pertimbangan estetik khusus dibandingkan gingivektomi biasa. Lalu kesimpulan kedua, pertimbangan estetika sangat penting untuk mendapatkan hasil perawatan yang baik. Sekian presentasi laporan kasus individu saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan. Terima kasih dan selamat malam.